Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Semangat pagi teman-teman. Kita mau kemana ini rencananya? Ada yang tahu? Motovlog kali ini. Sekarang jam 8.20. Kita start dari Sukakarya ini. Paginya ini cerah ya teman-teman. Semoga perjalanan kita aman sampai tujuan. Rencananya saya hari ini mau ngajak teman-teman ke Muara Beliti melalui jalur alternatif yang berbeda ya teman-teman. Kalau pernah saya update itu jalur melalui Simpang Semambang. Nah kali ini kita melalui rute jalur Gegas ya teman-teman. Nanti kita melewati Danau Gegas. Tapi sebelumnya saya ini mau isi BBM dulu. Kita ngisi Pertalite di SPBU Sukakarya nih ya teman-teman, di depan ini. Jadi ikutin terus perjalanan kita hari ini. Ngisi Pertalite habis 45.000. Ini memang baru saya isi dari para pemulik kemarin, belum sempat saya isi ya teman-teman. Baru ini saya isi BBM-nya. Jadi lumayan irit, perjalanan 4 jam. Ngisi kembali ini cuma 45.000. Kita langsung lanjut ya teman-teman menuju Beliti melalui jalur Gegas. Jalan ke sebelah kiri itu ke Mes Pertamina. Pak Kaspirius pasti tahu ini. Beliau orang Pertamina, jadi tahu bener. Salah satu subscriber Diones Channel ya teman-teman. Jadi kalau komen masalah jalan di seputar Musivlog ini, beliau sudah paham. Duluan sebelum didahului mobil depan, kita nyebrang di Sungai Temelat. Nah kalau yang lurus ke depan itu ke Simpang Semambang ya teman-teman. Kita ini ambil yang ke kiri. Ini jalur ke arah jalur Gegas. Kodarullah jalannya sedang dalam proses perbaikan ya teman-teman. Kalau ini mulus ini hanya di sini aja. Sebenarnya perbaikannya ini tambal sulam, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jalannya nggak rusak aja ya teman-teman. Tapi ini akibatnya jalannya bergelombang ya teman-teman. Kalau kata orang Jawa itu apa, jundil-jundil, lompat-lompat jalannya. Kodarullah sok belakang saya ini mati, jadi mohon maaf kalau gambarnya ini agak goyang karena ikutan ngeper ini kaki saya, karena soknya ini mati ini. Jadi kalau nggak gitu mentok ya teman-teman antara ban sama ininya, sama bodi belakang. Sekarang sudah jam setengah 9. Kita jalannya seperti biasa, agak nyantai ya teman-teman. Nggak bisa kenceng-kenceng ini jalannya. Ya memang motornya juga nggak bisa kenceng. Ini kita ada di Desa Bangunrejo. Kita akan melewati beberapa desa di jalur ini ya teman-teman. Desa di Sukakarya ini. Kalau jalannya memang agak kecil ya teman-teman. Nanggung bener ini
perbaikan jalannya. Ini masih ada titik yang mau rusak juga itu tadi kayaknya. Ini marka jalannya baru ini teman-teman. Kalau sudah dikasih marka jalan kan artinya nggak bakal diperbaiki lagi, udah selesai. Yang ke kanan tadi yang ada mobil alat berat itu ke lokasi produksi Pertamina ya teman-teman, Musi Barat. Ini kita masih ada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukakarya. Dulu waktu saya baru tiba di sini, mau tinggal di sini, berasa kayak di Jawa ini saya teman-teman. Karena ya kayak gini waktu saya KKN itu di Desa Kwangsen, itu di Jiwan Madiun ya teman-teman. Ya kayak gini suasananya. Sama di Ngawi juga tempat bude saya itu. Ya, karena memang ini daerah transmigrasi ya teman-teman. Jadi memang yang tinggal di sini banyak juga yang dari Jawa. Campur-campur sih, dari Jawa, dari Jawa Barat, dari Bali. Tapi kalau untuk daerah Bangunrejo ini kita masuk di Sukawarno ya teman-teman, nama desanya Sukawarno. Ini kebanyakan orang Jawa yang tinggal di sini. Nama desanya juga kayak gitu kan, Bangunrejo, Sukawarno. Nanti di depan ada namanya Desa Sugiwaras. Nah ini pasar Kalangannya, ini ada di sebelah kanan ini. Itu pasarannya itu setiap hari Kamis teman-teman. Jadi setiap hari Kamis Kalangan atau pasaran ya. Suasana di sini juga di Sukakarya ini Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Jadi berbagai agama ada di sini. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah sebelah kanan ini sebentar lagi kita ngelewatin. Nah ini vihara ya teman-teman, untuk umat Buddha. Agak mendung ya teman-teman, tapi mudah-mudahan nggak hujan ini. Jadi vlog kita aman nanti sampai selesai ya. Ini kita meluncur ke arah Desa Sugiwaras. Nah ini perbatasan desa. Sekarang kita masuk ke Desa Sugiwaras, lepas dari Desa Sukowarno. Bergelombang sekali ini jalannya. Mungkin kalau ini pemudik jarang yang lewat sini ya teman-teman. Ini juga jalannya ini baru kok diperbaiki. Sebelumnya ini rusak parah itu, terutama yang di dekat Danau Gegas nanti yang kita lewati ya teman-teman. Sebenarnya agak lebih cepat lewat jalan ini ya teman-teman kalau mau ke Beliti dibandingkan lewat Simpang Semambang. Tapi ya itu jalannya pertama kecil kayak gini. Sudah itu kemarin jalannya rusak parah gitu. Jadi kalau mobil kecil agak gimana gitu. Terus daerahnya sepi ya, jadi agak untuk keamanannya itu, apalagi kalau jalan malam, nggak recommended kalau untuk jalan malam. Karena nanti setelah lewat dari Danau Gegas itu sampai ke jalan raya lintas Muara Beliti, Empat Lawang ya teman-teman. Tebing tinggi Empat Lawang itu jalannya itu hutan kayak gitu. Jadi banyak hutan, kebun gitu, jauh dari pemukiman. Ini kita ambil yang ke kanan ya teman-teman. Kalau terus ke sana itu ke Jayaloka. Saya juga belum tahu, belum pernah ke sana itu. Sebelah kiri itu tadi
lapangan sepak bola ya teman-teman. Lapangan Wagas 45, nggak tahu apa itu Wagas 45, apa Sugiwaras Gegas, kurang tahu juga. Mungkin ada teman-teman yang tahu bisa kasih di kolom komentar. Ini kita menuju ke Danau Gegas. Nanti mentok kita sampai ke jalan lintas Musirawas 4 Lawang. Itu antara Muara Beliti sama Tebing Tinggi 4 Lawang ya teman-teman. Nah, di depan ini masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman. Ini belum selesai nih. Yang kalau yang di sebelah lajur sebelah kanan itu udah dicor, tapi yang kiri ini belum. Kalau kemarin parah di sana teman-teman jalannya, jadi lubangnya gede sekali. Pokoknya di daerah sinilah yang agak parah jalannya. Ini kita sudah mau nyampe ke Danau Gegas ya teman-teman. Nah, ini ada lagi yang baru selesai dicor ya teman-teman, tambal sulam. Ini belum dilapisin aspal, itu materialnya juga masih ada. Nah, ini sebelah kiri ini udah siap dicor, cuman belum, mungkin nunggu pekerja yang ini yang mau ngecor jalan ini ya teman-teman. Itu yang sebelah kiri itu belum dicor itu. Kalau jalannya mulus enak ini teman-teman, kita bisa memangkas waktu sekitar 15 menit teman-teman dari jalur Semambang ya teman-teman ke Muara Beliti. Nah, inilah salah satu surga tersembunyi di Musirawas ya teman-teman, di Sugiwaras Sukakarya, Danau Gegas ini teman-teman. Wah, ini banyak spot tempat untuk mancing ya teman-teman. Ini adalah daerah wisata Danau Gegas, tapi sayang itu pengelolaannya sekarang mangkrak ya teman-teman. Padahal potensi untuk wisata ini lumayan bagus. Itu bekas-bekas rumah untuk orang wisata ya teman-teman, itu di bawah sana. Jalan masuknya ada jalan masuknya kok, seingat saya itu ke bawah sana. Oh, dari sini teman-teman jalan masuknya. Tapi rumah-rumahnya tadi udah ini ya, udah kayaknya udah ditungguin rimbunan gitu, pohon-pohon gitu. Setelah bendungan tadi, tempat wisata Danau Gegas tadi ya teman-teman, kita ketemu satu dusun nanti di sini. Ini kita sudah masuk di Kecamatan Muara Beliti ya teman-teman. Nah, itu SD Air Gegas, kecamatannya Muara Beliti. Desanya ini Desa Suro teman-teman. Tetap berhati-hati dalam berkendara ya teman-teman, karena ini jalannya kecil, dekat dengan pemukiman yang barusan kita lewati tadi, dan banyak anak kecil ya. Kalau yang tempat wisata tadi masih masuk Sugiwaras ya teman-teman, Sugiwaras Kecamatan Sukakarya. Tapi kalau ini kita udah masuk di Kecamatan Muara Beliti. Soalnya Danau Gegas itu luas ya teman-teman. Nanti kita di depan ini bisa lihat lagi tuh, masih danaunya ini masih panjang ya teman-teman. Itu kata teman-teman saya yang hobi mancing, itu di danaunya itu masih banyak ikan ini teman-teman, ikan lido.
ikan hido, padahal kalau di Palembang untuk pempek, untuk makanan-makanan Palembang ya teman-teman, pempek, tekwan model itu, tapi mulai susah dicari ikan itu. Kalau di sini banyak katanya, kata teman saya. Nah itu teman-teman, di balik kebun karet itu kan masih sambungannya danau gas tadi, masih panjang ini teman-teman danaunya itu. Sampai ke sini teman-teman, sejauh mata memandang, kita ini udah istilahnya udah muter jalannya teman-teman. Ini memang sebenarnya sangat potensial sekali ini untuk wisata alam ya teman-teman, cuman nggak tahu kurang untuk pengelolaannya ya. Yang pasti untuk memajukan wisata alam kayak gini, fasilitas akses masuk ya teman-teman, terutama kayak jalan ini harusnya diutamakan sih. Yang hobi mancing pas bener itu danau itu tadi. Tapi katanya nggak tahu ini mitos atau fakta ya teman-teman. Katanya sih di sana itu masih banyak buayanya. Nggak tahu buaya apa ya, buaya muara atau yang mancingnya ini yang buaya. Ya katanya sih masih banyak buayanya. Kalau saya browsing di Google itu danau gas ini waduk buatan ya teman-teman. Itu yang tadi yang kita lewatin tadi, damnya itu. Kita lewatin tadi untuk nggak tahu, tapi untuk apa ya, yang pasti untuk perikanan ya teman-teman, sama wisata. Tapi itulah wisatanya itu kayaknya kurang tergarap di sini nih. Ini jalannya aja sepi gini ya teman-teman. Tapi ini udah mulai bagus ini teman-teman jalannya, kalau yang arah sini ya udah mulai bagus ini. Saya sarankan teman-teman kalau masih siang atau sore sampai jam 5 itu masih nyaman lah lewat sini teman-teman. Tapi kalau udah malam, kalau lewat sini jangan ya, karena sepi sekali ini, agak rawan. Yang bilang rawan ini masyarakat setempat ya teman-teman, yang bilang rawan malahan. Kalau kita lihat pakai drone, bagus sekali nih pemandangannya. Tuh, sampai sini loh teman-teman. Kita masih ketemu lagi dengan danau gas ini. Jadi seluas mata memandang ini teman-teman. Sampai ke sini pun kita masih ketemu ini. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Yang hobi mancing ini teman-teman, surganya mancing ini. Lo ada biasanya teman-teman yang mudik itu komplit peralatan mancing juga bawa. Ya kalau sampai sininya siang atau pagi gitu, ya paling lama sore lah, bisa berhenti sebentar mancing gitu kan. Dulu di tempat mbah saya itu di belakang rumah itu, di Saradan ya teman-teman, ada waduk Widas itu namanya. Itu banyak yang menjajakan ikan itu di pinggir jalan itu, kalau apa kita melintas di jalan seputaran waduk itu kan. Sekarang pun kayaknya masih ada itu di jalan lintas Saradan Nganjuk teman-teman. Itu pinggir jalan itu ada banyak orang jalan ikan, itu ikan hasil dari waduk itu. Nah ini sayang memang nggak terkelola ya teman-teman tempat wisatanya, jadi orang-orang juga mau melintas ini aja sepi nih jalannya, jadi kurang bisa menarik ini ya, peminat wisata ya, wisatawan untuk datang gitu. Untuk lewat aja orang jadi sungkan gitu teman-teman. Ini buktinya yang mudik kebanyakan lewat dari jalur Semambang ya teman-teman. Emang iya sih jalan ini baru-baru ini
diperbaiki gini ya teman-teman. Tadinya memang rusak, rusak parah sih. Ya semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mengetahui alternatif jalan lain selain dari Simpang Semambang. Bisa dari jalur ini, tapi itulah tadi saran saya, kalau bisa jangan malam ya teman-teman lewat sini. Kalau siang masih. Ini saya motoran ini Aman Jaya ini, insya Allah ya teman-teman. Ya mungkin dengan nanti jalannya bagus, banyak yang lewat sini, semakin lama memancing penduduk untuk tinggal di kanan kiri jalan ini ya teman-teman, semakin rame, semakin aman, dan waduk tadi terkelola dengan baik. Ya ini bisa jadi jalan alternatif yang menyenangkan untuk sampai ke Simpang Bliti, sampai ke Lubuk Linggau ya teman-teman. Ini jalannya memang bergelombang, tapi udah nggak ada lagi lubang-lubang yang dalam ya teman-teman. Ya ini goyangannya semakin kenceng ini ya. Ya itu tadi motor saya soknya mati nih, jadi saya juga ikut loncat-loncat ini. Itu bekasnya kiri kanan jalan udah diratain sama alat berat ya teman-teman. Ya mudah-mudahan untuk dilebarkan ya. Nggak dilebarkan pun kalau udah di ini kan kelihatan lebar, jadi nggak terlalu sempit kelihatannya teman-teman jalannya. Dan harus tetap hati-hati teman-teman, jalannya kan berkelok-kelok ini, kecil juga. Jadi kalau tiap tikungan itu kalau bisa diklakson. Kalau saya nggak bisa ngelakson, klaksonnya mati motornya ini. Saya ini pakai motor bondo nekat, modal nekat ini. Motor tua tapi alhamdulillah bisa buat kita jalan-jalan, mereview jalan-jalan dan tempat-tempat yang mungkin teman-teman butuhkan untuk informasinya ya teman-teman. Ya seperti jalur menuju Lubuk Linggau ini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu jalur ini kan, jadi dengan adanya video ini bisa tambah pengetahuan ya teman-teman. Kalau jalur ini juga bisa mempersingkat waktu sebenarnya dari Simpang Semambang itu kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Kalau saya dulu sih waktu pertama dulu kalau ke Lubuk Linggau, dari Lubuk Linggau ke Musirawas kan saya dari Prabu Muli dulu belum pakai motor, jadi naik kereta teman-teman, turunnya itu di stasiun Lubuk Linggau. Nanti dari sana sama teman saya ikut pakai motoran juga ya, tapi lewatnya lewat sini dulu, dan jalannya dulu belum rusak, masih bagus ya, ada lubang cuman 1-2 gitu. Kita lewat sini, malah kadang-kadang kita kan sampai sininya malam gitu. Cuman karena teman saya orang asli sini udah hafal dia jalannya, jadi insya Allah nggak masalah. Katanya sih, ini dulu cerita katanya ini, kalau lewat malam itu nanti suka ada yang pohon melintang gitu teman-teman, nanti ada yang berbuat jahat gitu kan. Tapi katanya, saya juga alhamdulillah jangan sampai ngalamin yang kayak gitu ya teman-teman. Tapi kalau jalan siang sampai sore lah insya Allah aman teman-teman. Apalagi jalannya mulai diperbaikin kayak gini ya teman-teman. Ya semoga saja jalan ini ramai kembali. Harusnya ya memang difasilitasi lah untuk akses masuk ke sini. Jadi kalau daerah itu jalannya bagus, insya Allah perekonomian masyarakatnya juga akan semakin baik ya teman-teman. Sama kayak danau tadi, kalau di danau itu banyak fasilitasnya seperti tempat makan, tempat penginapan, tempat orang beli oleh-oleh gitu kan. Mungkin
ramai dikunjungi ya teman-teman. Sama kayak bukan di Prabu Muli sih, tapi sudah masuk Lembah itu ada Danau Suci itu teman-teman. Itu aja danaunya nggak sebesar ini. Itu wah rame itu kalau hari libur gitu. Jadi tempat wisata bener. Di orang-orang foto-foto, mau jalan-jalan sama keluarga, jadi salah satu destinasi wisata di masyarakat Prabu Muli ya teman-teman. Walaupun daerahnya bukan masuk Prabu Muli, itu udah masuk wilayah Muara Enim di Kecamatan Lembah ya teman-teman. Namanya Danau Suci. Sama satu lagi yang penting itu faktor keamanan dan keramahan masyarakat sekitar daerah wisata ya teman-teman. Pengalaman di dam tadi, danau Gegas tadi, waktu pertama saya nggak ikut, teman-teman saya itu jalan-jalan gitu ke sana gitu, pakai motor gitu, orang berapa, orang 4 apa orang 3 gitu. Baru parkir terus foto-foto di satu tempat, pindah lagi ke tempat lain gitu. Singkat cerita, mereka ini kena pajak, apa ya istilahnya, kena pajak ilegal lah. Jadi foto di tempat ini 10.000, di tempat itu 10.000 ya. Jadi ya berapa kali foto-foto ya tekor teman-teman kalau kayak gitu caranya. Untung teman saya itu memang orang asli Musi sini ya, jadi ya dia bilang kita ini orang asli sini kok mau majakin gini kan. Nah ini kalau terjadi sama wisatawan kan alangkah ruginya ini untuk nama baik tempat wisata itu sendiri ya teman. Kalau mau kasih tarif tafadol, kasih tarif gitu kan, masuk sekian, uang parkir sekian, tapi jelas fasilitasnya ini pengunjung bisa menikmatin ini. Kalau mau naik ini ada biayanya, mau naik ini kayak gitu kan seharusnya tempat wisata. Jadi orang nggak orang masih nyaman lah istilahnya. Bayar pun orang nggak apa-apa, yang penting mereka senang gitu. Tapi kalau pertama kali datang udah dapat perlakuan yang kurang menyenangkan ya jangankan untuk balik lagi, bahkan dia akan cerita ke orang lain, dia akan direkomendasikan. Nggak usah ke sana, nggak recommended tempatnya, orangnya nggak ramah, banyak pajaknya gitu kan. Bapak Ibu pemerintah Kabupaten Musirawas, Diones Channel siap membantu ini mempromosikan tempat wisatanya ini, siap ikut dilibatkan. Gaya. Tapi emang promosi yang paling ampuh zaman sekarang ini memang viralisasi ya teman-teman. Jadi sesuatu yang tempat yang viral itu pasti cepat sekali itu ramenya itu. Kalau dulu yang paling cepat itu dari mulut ke mulut kan, kalau sekarang enggak, karena kekuatan media sosial ini luar biasa ya teman-teman. Jangankan tempat wisata, orang yang kebal hukum aja sekarang udah takut sama sosial media. Apalagi warga plus 62, wah sudah gak ada tandingannya, gak ada lawannya. Ini ngomong-ngomong, kita di sepanjang jalan disuguhi pemandangan hutan sama perkebunan karet ya teman-teman. Kebun karet milik masyarakat ini. Ada yang baru dibuka itu tadi, ada yang sudah tua ya teman-teman. Sekarang yang mulai naik daun dan mulai banyak ditanam orang ini sawit kalau untuk daerah sini ya teman-teman. Beberapa waktu lalu harga sawit sempat naik fantastis, makanya banyak petani karet yang beralih menanam sawit ya. Tapi sekarang harganya udah normal kembali sih. Ini
ini di sebelah kiri ini luas, ini mau ditanemin sawit juga ini kayaknya ini. Sama kayak di sebelah kanan ini ya, sudah sawit ini. Jadi kita udah nggak lama lagi sampai ke simpang itu ya teman-teman, simpang jalan lintas Sumatera, jalan lintas tengah yang menghubungkan Musirawas dengan Kabupaten Patlawan. Subhanallah, itu sampah teman-teman di kiri jalan tadi. Ini sampah, ini numpuk, ini pinggir jalan ini. Udah nggak ada ininya ya, kecuali kalau sampah kotoran justru sampah sayur gitu kan untuk pupuk. Ini sampah plastik, gimana bisa terurai gitu. Aduh, kita cuman bisa ngelus dada aja sama kelakuan warga yang masih nggak ada ini ya teman-teman, nggak ada kesadaran sama sekali. Pikirnya yang penting tempat aman dari sampah, nggak peduli tempat orang yang penuh dengan sampah. Nah ini di depan udah nyampe kita ya teman-teman, ini jalan lintas ini. Kalau yang ke kiri itu ke Patlawang, ke tebing tinggi Patlawang. Ini kita yang ke kanan ya teman-teman. Harus hati-hati belok kanan kiri karena ini jalan lintas, mobilnya kenceng-kenceng ini. Ambil yang ke kanan ya teman-teman. Memang agak nyelip itu teman-teman kalau arah dari Muara Bliti itu agak kurang terlihat karena habis tikungan ini ya teman-teman. Jadi pokoknya nanti patokannya kalau teman-teman dari arah Bliti udah ngeliat pom bensin, nah itu udah harus siap-siap untuk belok ke kiri ya teman-teman. Agak jauh sih, cuman ya itu paling enak ngingetinnya patokannya di SPBU ya teman-teman. Ada di depan ini nanti. Bentar lagi kita sampai. Nah kalau udah sampai di SPBU itu kalau dari arah arah Bliti ya kurangi kecepatan. Tengok kiri nanti ada gapura digas itu. Nah ini teman-teman yang mulai ada antri truk ini ya, itu SPBU-nya. Pokoknya SPBU-nya itu ada apa namanya, monumen kayak kereta gitu ya, kayak lokomotif kecil gitu. Itu satu-satunya SPBU yang ada di ujung Musirawas ya teman-teman, udah ke arah Patlawang. Jadi ini kita berada di jalur lintas tengah ya teman-teman, jalur lintas tengah Sumatera. Itu di belakang sana Patlawang, Lahat, Muara Enim. Ini ke depan kita Muara Bliti, langsung Lubulingga ya teman-teman. Nah nanti yang ke Padang ke kanan, ke Bengkulu terus gitu kan. Setahu saya jalan lintas tengah ini bagus ya teman-teman, lebar bagus kayak gini. Cuman ya itu jauh teman-teman, jalannya berkelok-kelok. Memang bukan melewati daerah pegunungan sih, tapi jalannya agak berkelok-kelok gitu ya. Mulai dari Lahat Kikim, Patlawang itu udah jalannya udah belok-belok ya teman-teman. Kalau dari Linggau mau ke Prabu Mulih lewat sini, wah jauh sekali, makan waktu panjang ya teman-teman. Makanya untuk mempersingkat kita lewat jalur alternatif Pralimura, Prabu Mulih, Pali, Musirawas. Catatan itu istilah saya sendiri ya teman-teman, nanti teman-teman cari rute Pralimura di Google, nggak ada, itu istilah bahasa saya sendiri aja biar memperenak
singkat ngomongnya gitu. Kalau Prabu Muli, Pali, Muara Musirawas kan agak panjang gitu, singkat aja Pralimura. Kalau ditanya seberapa singkat, perbandingannya antara Lubuk Linggau Prabu Muli melalui jalur tengah ini dengan Pralimura tadi, kalau menurut saya sih separuhnya ya teman-teman, separuh waktu yang dipotong kalau kita lewat dari jalur alternatif Pralimura tadi. Apalagi jalannya sudah mulai bagus ya teman-teman, corannya udah mulai panjang. Jadi perbandingannya dulu waktu jalan antara Cecar sampai ke Pendopo itu jelek banget. Kalau habis hujan itu wah jelek sekali. Kita sampai gak, kadang-kadang sampai jalan berapa meter gitu berhenti lagi karena nyangkut tanah liat gitu, berapa meter lagi berhenti lagi kayak gitu. Pakai sepeda motor, pakai motor ini ya teman-teman, itu aja saya tetap masih pilih jalan sana ketimbang jalan melalui Lahat Muara Enim ya teman-teman, yang pastinya sudah pasti lancar ya, sudah pasti bagus jalannya. Saya masih pilih lewat sana. Apalagi sekarang udah jalannya ya yang belum dicor kurang lebih 5 kilo yang ke arah Cecar ya teman-teman, dari Pendopo sana. Wah, itu di sebelah kanan rumah makan legend. Menurut saya rumah makan legend ini, rumah makan pria. Udah ada sejak dulu itu dan bertahan sampai sekarang. Mungkin pelanggannya segmen tersendiri ya teman-teman. Nah kalau sekarang ini, kalau yang mudik-mudik ini, kalau cari tempat makan biasanya yang praktis-praktis gitu, yang kekinian, yang milenial, yang ada tempat foto-fotonya, biasanya sih gitu. Kalau di Jawa itu kita kalau di tol, kalau pas musim liburan itu waduh, mau berhenti di rest area itu aja susah cari parkirnya, karena ya selain orang istirahat, kadang-kadang juga memang jadi tempat wisata, jadinya tempat rest area teman-teman. Jadi kita yang orang jauh ini yang memang betul-betul mau butuh tempat istirahat, jadinya kadang-kadang nggak kebagian tempatnya, cari lagi tempat rest area di depan, penuh lagi ya, kayak gitu sih. Teman-teman kalau sudah sampai jalan lintas ini sih enak, udah tinggal gas ya, jalannya lebar. Kalau motor saya memang nggak bisa kenceng teman-teman, jadi nyantai aja. Nanti kalau teman-teman yang dari arah Lubuk Linggau mau ke jalur rute Pralimura, Prabu Muli, Pali, Musirawas, melalui jalur Gegas tadi, jangan khawatir, nanti ini saya pulang lagi nih, saya buatkan videonya ini dari arah Muara Peliti ya teman-teman, dari arah Lubuk Linggau Muara Peliti, nanti kita ke Sukakarya tadi melalui jalur Gegas tadi, karena beda arah, beda juga sudut pandang kita ya teman-teman. Tapi ini kita sampaikan dulu ke Muara Peliti ya teman-teman, ke simpang pusat kotanya itu, bukan simpang pusat kota sih, simpang itu yang ada pertigaan ke Sekayu itu ya teman-teman. Kita simpang depan pasar ya, kita sampai sana, nanti saya mau lanjut ke pedestrian pemerintah Kabupaten Musirawas, karena saya kemarin sempat ke Lubuk Linggau itu nggak sempat ke sana, lewat aja, dan kodarullah videonya dari depan kantor bupati itu hilang, nggak kerekam, bukan hilang, memang nggak kerekam.
Jadi ada teman-teman yang, Mas kalau bisa nanti di videokan lagi ya, kalau dari Muara Beliti ke Simpang Semambang. Ya nantilah kapan-kapan ya teman-teman. Ini kita fokus di jalur Gegas saja dulu. Nanti kita buatkan lagi videonya next time. Kalau teman-teman yang sampai di daerah ini atau di daerah pendopo pagi atau siang, kan ada dua pilihan. Mau ke Lubuk Linggau ini bisa melalui Simpang Semambang atau melalui jalur yang saya tunjukkan barusan ini, melalui jalur Danau Gegas ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita sampai ke Simpang Muara Belitinya teman-teman, depan pasar itu. Habis tikungan ini kalau nggak salah kita nyampe ke pasar itu. Jadi depan kayaknya kita udah nyampe ya teman-teman. Kita sudah sampai di pusat kota Muara Beliti. Sebelah kanan rest area kantor polisi ya teman-teman. Justru lebih aman kalau mau istirahat di sana, teman-teman yang mudik itu. Disediakan sama Bapak polisi rest areanya itu di sebelah kantor polisi tadi. Nah ini ya teman-teman, itu sebelah kiri itu pasarnya. Di depan ini pertigaan. Yang ke kanan itu ke Simpang Semambang, ke Sekayu teman-teman. Nah kita lurus arah ke Lubuk Linggau. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya perjalanan kita melalui rute Simpang Gegas ya. Nanti kita sambung lagi untuk Simpang Gegas, tapi yang dari arah Lubuk Linggau, arah Muara Beliti ini ke Sukakarya teman-teman. Ini saya mau lanjut ke pedestrian pemerintah Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.